Hai sahabat Bahari, kembali lagi ke podcast Timur Bahari bersama saya Kintani, pengelola ekosistem laut dan pesisir ahli pertama dari Lokal Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Sorong. Di episode kali ini kita telah kedatangan narasumber kita, Ketua Tim Kerja Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut, Kak Bulan. Halo sahabat Bahari, perkenalkan nama saya Bulan. Oke Kak Bulan, akhir-akhir ini aku sering sekali mendengar yang namanya izin KKPRL. Boleh tolong jelasin nggak apa sih itu izin KKPRL? Ya, baik kita terjadi pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan perubahannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 disebutkan setiap orang yang akan memanfaatkan ruang di wilayah laut ataupun perairan itu wajib memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau yang disingkat dengan KKPRL. KKPRL sendiri adalah dokumen kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan dokumen rencana tata ruang atau rencana zonasi. Siapa saja sih Kak yang perlu mengurus izin KKPRL ini? Ya. Menurut Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan turunannya baik itu PP 21/2021 dan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang laut disebutkan setiap orang ataupun korporasi pemerintah, baik ini pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah maupun dunia usaha yang akan memanfaatkan ruang laut secara menetap paling singkat 30 hari itu wajib memiliki KKPRL. Setiap orang semuanya selama yang penting dia menggunakan ruang laut minimal 30 hari semua wajib ya. Betul. Terus berarti contoh kegiatan yang butuh KKPRL ini apa aja sih Kak? Nah, ada banyak kegiatan disebutkan. Salah satunya contohnya kegiatan wisata bahari. Misalnya ada pelaku usaha yang akan membangun homestay di atas laut, maka itu masuk kategori KKPRL. Kemudian kegiatan perikanan. Kegiatan perikanan misalnya kegiatan perikanan budaya baik itu dengan keramba jari apung ataupun budaya rumput laut. Nah, itu juga menggunakan ruang laut pakai KKPRL. Kemudian ada lagi misalnya di sektor perhubungan, misalnya pembangunan dermaga ataupun pelabuhan dan tambah pelabuh itu juga wajib memiliki KKPRL. Gimana sih Kak cara mengurus izin KKPRL ini? Pengurus KKPRL sangat mudah Kian. Saat ini pemerintah selalu berupaya untuk menyederhanakan pelayanan publiknya. Jadi KKPRL itu bisa disubmit lewat sistem OSS. Setelah subjek hukum submit OSS maka akan dilakukan pemeriksaan dokumen, pemeriksaan administrasi, kemudian akan dilakukan penilaian teknis. Setelah penilaian teknis akan jika dinyatakan sesuai akan terbit PNBP, namun jika tidak sesuai maka akan terbit surat penolakannya seperti itu. Tadi kalau merasa sebut jika tidak sesuai berarti nggak semua permohonan KKPRL ini bisa diterima. Itu kenapa ya kira-kira kalau ditolak itu? Iya Kin, jadi misal nih kita nih mau melakukan kegiatan budidaya dengan keramba jari apung. Kemudian setelah kita mendaftar dilakukan setelah kita melakukan submit via SS, dicek kelengkapan administrasinya, kemudian dinilai secara teknis ternyata lokasi ruang laut yang akan digunakan Kintan kegiatan KJA itu ternyata berada di zona alur pelayaran. Nah, di mana disebutkan bahwa untuk kegiatan perikanan budaya itu tidak diperbolehkan di alur pelayaran karena berpotensi mengganggu aktivitas pelayaran sehingga akan dinyatakan tidak sesuai. Ataupun misalnya secara zona sudah sesuai namun berpotensi memberikan dampak terhadap ekosistem pesisir, misalnya memberikan dampak negatif, dianggap berpotensi mengganggu ekosistem pesisir baik itu terumbu karang, melamun ataupun mangrove, maka itu juga bisa dikatakan tidak sesuai. Berarti pertimbangannya lumayan banyak ya untuk penilaian teknis ini. Oke Kak, kan tadi disebutkan mulai dari submit permohonan, kemudian verifikasi dokumen, terus penilaian teknis sampai PNBP ya tadi ya. Itu berapa lama sih jangka waktu penerbitan izin KKPRL sebenarnya? Ya, baik ya. Jadi setelah subjek hukum mendaftar via SS, maka akan dilakukan pemeriksaan administrasi untuk mengecek kelengkapan. Nah, ini membutuhkan cukup 1 jam. Ya. Nah, setelah dokumen dinyatakan lengkap, maka akan dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu penilaian teknis. Nah, penilaian teknis ini sendiri membutuhkan waktu 14 hari kerja. Setelah itu, setelah dinyatakan sesuai, maka akan terbit billing PNBP.
Nah, pada tahapan ini subjek hukum diberi kesempatan untuk melakukan pembayaran PNBP selama 7 hari kerja dan akan ada opsi perpanjangan sebanyak 2 kali 7 hari sampai maksimal 21 hari kerja untuk membayar PNBP. Setelah subjek hukum membayar PNBP tadi, maka akan ada waktu 6 hari kerja hingga dokumen KKRL terbit. Ternyata nggak terlalu lama ya tadi kalau aku hitung-hitung berapa hari ya? Nggak sampai 2 bulan dan pengurusannya bisa lewat mana saja karena elektronik ya? Ya. Oke, tadi Kak Gulam ada sebut-sebut soal tarif PNBP, bagaimana negara bukan pajak. Itu untuk izin ke KKRL ini tarif PNBP-nya berapa sih Kak? Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 85 tahun 2021 tentang tarif PNBP yang berlaku di Kementerian Kelautan Perikanan, KKRL ini memiliki nilai PNBP sebesar 18.680.000 per hektar. Ya, jadi misalnya tarif Kintani mau menggunakan rollout untuk kegiatan KJA nih, ternyata luas wilayah perairan yang dibutuhkan 0,1 hektar, maka akan dihitung nilai PNBP-nya 0,1 hektar dikali 18 juta maksimal itu, maka nilainya kurang lebih 1.868.000. Berarti disesuaikan ya dengan luasan yang dimanfaatkan oleh subjek hukum ini? Betul, jadi sesuai dengan luas ruang laut yang dibutuhkan. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Gulam atas informasinya, sungguh sangat informatif. Demikian sahabat dari podcast kita hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan terus tonton channel Lokal PSL. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dah.